Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran, pasalnya yang ke-16 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-5. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-16 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-5, di bawah satu perikop mana Sabat. Demikianlah firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir, oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali, berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Keluaran pasal 16 ayat yang kedua dikatakan demikian. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Diperkirakan ada sekitar 2 juta orang Israel yang keluar dari Mesir. Dan kedua juta orang inilah yang bersungut-sungut pada Musa dan Harun karena mereka takut tidak bisa makan. Sikap bersungut-sungut merupakan sikap yang serius dan memiliki konsekuensi yang mengerikan. Hal ini ditemukan 6 kali dalam beberapa ayat berikutnya, seperti di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Yang dikatakan demikian, dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang, dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu, yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Israel begitu terikat pada kuali daging mereka, sehingga mereka marah kepada Musa dan Harun dengan berkata demikian, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya Tuhan ingin Israel percaya penuh kepadanya dan berjalan di dalam ketaatan, sebab jauh lebih mudah dan bijaksana bagi Israel kalau saja mereka mau
berjalan dengan penuh ketaatan dan percaya kepada Tuhan, dibandingkan sikap yang bersungut-sungut secara terus-menerus. Israel harus percaya bahwa Tuhan memiliki cara yang luar biasa untuk menyediakan setiap kebutuhan mereka. Hal ini terbukti ketika Tuhan berbicara kepada Musa demikian, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari, sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata mana memiliki dua kata Ibrani yang berarti apa itu. Musa tidak menyediakan mana, tetapi Tuhanlah yang melakukannya. Tuhan menyediakan daging di malam hari dan mana di pagi hari selama 40 tahun berikutnya, atau sampai mereka menyeberangi sungai Yordan. Semua kisah di pasal 16 ini berisikan instruksi tentang cara mengumpulkan dan makan mana. Setiap hari selama 40 tahun, mereka melihat Tuhan menyediakan bagi mereka. Itu adalah karunia supernatural daripada Tuhan. Mereka tidak bekerja untuk itu. Itu adalah merupakan anugerah dari Tuhan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyesuaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam cara mereka mengumpulkannya setiap hari. Namun mana hanya memenuhi kebutuhan jasmani yang bersifat sementara. Kemudian mereka mulai bersungut-sungut kembali, sehingga mereka pada akhirnya ditewaskan, dan mereka tidak bisa masuk ke negeri perjanjian, kecuali Yosua dan Kaleb. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian pesannya jelas. Ketika Israel mengasihi Allah, maka Israel pasti akan mentaati setiap perintah daripada Allah. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Demikian Yesus berkata. Mana adalah merupakan tipologi dari Kristus yang memberikan hidupnya agar setiap orang percaya dapat memperoleh hidup yang kekal. Yesus Kristus adalah mana sejati. Dia adalah roti hidup yang telah turun dari surga. Yesus memberitahu kepada kita tentang roti yang memberi hidup itu, yaitu pribadi yang memberi kehidupan itu dimulai saat seseorang percaya kepada Kristus. Kehidupan yang Yesus berikan adalah kekal, karena Dia sendiri kekal adanya. Dia adalah pemberi kehidupan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Sama seperti Allah menyediakan mana di padang gurun, Yesus adalah roti surga yang menghasilkan kehidupan kekal. Seseorang yang makan rotinya akan hidup bersamanya di surga. Yesus berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga, barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur belajar lagi akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu termeteraikan di dalam hati kami, sehingga kami semakin mengasihi Engkau dan mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.